Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan hadis yang ke-20, yaitu tentang malu itu adalah bagian dari iman. Al-haya'u minal iman. An Abi Mas'udin Uqbata bin Amri al-Ansori qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwati idza lam tastahyi fasna ma syi'ta. Yang artinya dari Abu Mas'ud Uqbah bin Amr al-Ansori al-Badri berkata bahwasanya Rasulullah bersabda, sesungguhnya sebagian dari apa yang telah dikenal orang dari ungkapan kenabian yang pertama adalah, jika kamu tidak malu berbuatlah sekehendakmu. Di sini berkaitan dengan al-haya'u minal iman, bahwasanya malu itu adalah sebagian daripada iman. Kalau orang itu tidak punya malu melakukan perbuatan yang maksiat, maka dia berarti imannya itu perlu dipertanyakan. Memang manusia itu al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu kadang bertambah, kadang berkurang. Saat kita mendengarkan ceramah-ceramah atau hal-hal yang sifatnya agamis, itu seakan-akan iman kita itu bertambah. Tetapi pada saat kita itu berada di tengah-tengah kemaksiatan, nah ini kadang iman kita itu turun. Maka bagaimana usaha dari para sahabat Nabi, bagaimana supaya iman itu tetap terjaga? Ternyata resepnya adalah melakukan amal soleh. Terus istiqomah melakukan amal kebaikan. Itu yang akan nantinya bisa menjaga keimanan kita. Salah satunya adalah kita malu. Ya. Seperti pengertian ihsan yang kemarin ini. Jadi ketika kita mau berbuat sesuatu, kita harus berpikir bahwa kita itu bisa melihat Allah. Kalau kita tidak mampu melihat Allah, maka kita harus yakin bahwa Allah melihat kita. Jadi setiap amal perbuatan kita itu pasti diawasi, diketahui oleh Allah. Kita berada dimanapun, itu pasti diketahui oleh Allah. Tapi kadang orang itu lupa. Ketika melakukan amal kemaksiatan itu kadang lupa. Ya. Karena orang yang melakukan kemaksiatan itu berarti imannya itu kosong, berkurang drastis. Ya, sebagaimana hadis yang lain itu seperti itu. Orang yang mencuri itu berarti imannya sudah kosong, berkurang. Kemudian orang yang berzina itu berarti imannya sudah kosong pada saat itu. Maka bagaimana usaha kita? Bagaimana supaya iman ini tetap terjaga? Sampai kapan? Sampai akhir hayat kita. Saya teringat ada kiai saya itu alumni Gontor, juga alumni Yaman. Ketika sakaratul maut itu saya tahu sendiri di kamar beliau. Itu yang diucapkan itu adalah kalimat-kalimat thayyibah, hadis-hadis, ayat Al-Qur'an. Itu ketika sakaratul maut itu. Padahal pagi itu sekitar jam 10 itu pas itu waktunya Covid itu. Jadi pas jam 10 pagi itu masih biasa-biasa saja. Ya, kondisi dalam keadaan sakit. Kemudian ada murid-murid yang jalan-jalan di depan rumahnya itu ya disapa. Guru-guru yang lewat di depan rumahnya disapa oleh beliau. Nah, kemudian pas jam 12 siang itu pas azan itu beliau nazak. Dan yang diucapkan, saya belum pernah melihat nazak itu seperti itu. Biasanya kan langsung hilang, kemudian atau dengan ekspresi atau gerak-gerik, tapi ini enggak. Yang dibaca itu adalah kalimat-kalimat thayyibah, ayat Al-Qur'an, hadis, dan di situ banyak saksinya dari abahnya atau Pak Yai, kemudian para guru-guru yang hadir di situ termasuk saya. Nah, itu yang diucapkan adalah kalimat-kalimat thayyibah. Dan ini mungkin adalah buah daripada istiqomah memang yang dilakukan ketika beliau masih hidup itu, ketika ngajar murid-murid beliau, itu istiqomah sekali. Nah, jadi amal-amal beliau yang beliau lakukan adalah kalimat-kalimat thayyibah terus. Yang diajarkan adalah hadis, yang diajarkan adalah biasanya kalau alumni Gontor itu mahfuzot, kata-kata mutiara gitu. Sampai ketika dulu diajar beliau itu disuruh hafalan terus kata-kata mutiara. Sampai hafal itu banyak kata-kata mutiara. Kemudian yang paling luar biasa dari beliau itu adalah
beliau lebih mementingkan mengajar daripada kegiatan yang lain. Jadi ketika beliau diundang misalkan dari masyarakat sekitar, kalau beliau masih ada jadwal mengajar, beliau lebih mementingkan mengajar. Ya. Jadi sering beliau mengatakan kalau jadi guru itu jangan sampai membiarkan kelas itu kosong. Karena kelas kosong itu adalah minal kabair, termasuk bagian dari dosa-dosa besar. Kalau kita punya jadwal kemudian tidak ngajar, ya, kosong kelasnya, itu termasuk minal kabair, termasuk dosa-dosa besar. Nah, ini belajar dari beliau itu luar biasa dalam menjaga keistiqomahan, kemudian keimanan beliau sampai akhir hayat itu seperti itu. Dan ini yang harus kita usahakan, karena kita tidak tahu kapan kita itu akan meninggal. Ya, meskipun nanti kita itu sembunyi di benteng yang sangat kuat, kalau sudah ada waktunya itu ya nyampe. Ya, jadi meskipun kita berada di benteng yang kuat itu, kematian itu akan datang kepada kita. Aina mataku nuyudrikumul maut walaupun tumfi burujim musyayyadah. Jadi dimanapun kita berada, kita sembunyi dimanapun, ya, kita yang mendatangi kita adalah kematian. Bukan kita yang mendatangi kematian, tetapi kematian yang mendatangi kita. Kalau sudah waktunya, ya selesai sudah. Tapi kalau belum waktunya, ya ini masih panjang berarti. Maka dari itu sisa waktu yang kita miliki ini, kita jaga keimanan kita sampai akhir hayat. Sampai ruh ini terpisah dari raga kita. Dan itu sangat sulit sekali. Karena orang katanya itu meninggal itu sesuai dengan kebiasaannya sendiri. Kalau kebiasaannya itu baik, nanti ketika akhir hayatnya itu akan baik juga. Dan ini yang sulit untuk kita pertahankan. Mari kita sama-sama menjaga sampai akhir hayat kita. Kita tidak tahu kapan kita itu, Pak Juri itu kapan. Ya, tidak mesti usia 60, tidak mesti usia 70. Ibarat kita melihat pohon kelapa itu buahnya kadang masih bunga itu rontok, kadang itu buah masih kecil itu rontok, kemudian degan belum waktunya diambil orang, kadang sudah tua itu jatuh sendiri. Nah, itulah ibaratnya. Nah, kemudian itu terkait dengan al-haya'u minal iman. Kemudian hadis yang ke-21 yaitu tentang istiqomah dan iman, ini juga saling berkaitan. An Abi Amrin wakila Abi Amroh Sufyan bin Abdillahi As-Saqafi qultu ya Rasulullah kulli fil Islam qaulan la as'alu anhu ahadan wairaka qala kul amantu billahi tsumastaqim. Yang artinya dari Abu Amr, ada yang menyebut itu adalah Abu Amroh Sufyan bin Abdullah As-Saqafi radhiyallahu anhu berkata, nah, ada As-Saqafi ini saya letakkan pada nama anak saya itu yang kedua. Jadi Mafakhirul Emir As-Saqaf. Saya berkata, ya Rasulullah, katakanlah kepadaku ucapan dalam Islam yang saya tidak akan menanyakannya kepada seorang pun kecuali kepadamu. Kemudian Rasulullah menjawab, katakanlah saya beriman, kemudian istiqomahlah. Nah, ada dua hal yang penting. Pertama itu mengungkapkan bahwa saya beriman. Setelah beriman kemudian melakukan istiqomah. Ya. Karena untuk menjaga keimanan ini adalah istiqomah dalam beramal. Tidak bisa orang itu hanya mengaku iman tapi dia tidak beramal soleh. Karena amal soleh ini bagian dari menjaga iman kita. Ya. Jadi seperti itu. Dan ketika beramal ini harus disertai dengan keikhlasan. Nah, itu katanya Syekh Nawawi Al-Bantani itu ada 3 tingkatan keikhlasan dalam beribadah itu. Nah, ini kita termasuk tingkatan yang keberapa?
Jadi fa'ala marotibil ikhlas tasfiyatul amal an mulahadatil khalqi, kata beliau. Jadi tingkatan keikhlasan yang paling tinggi, kata beliau, itu adalah menyembunyikan amal dari pandangan orang lain. Jadi dia tidak riya, dia itu beramal ya semata-mata karena ingin mendapatkan ridhonya Allah. Nah ini, misalkan siapa, Mamat, nanti baru menikah misalkan, ikut mertuanya, wah, saking pingin dipuji sama mertuanya, wah dia sholatnya itu luar biasa, difasih-fasihkan. Kemudian baca Al-Quran itu dikeras-keraskan. Nah ini tujuannya itu karena ingin mendapatkan simpatik orang lain. Itu katanya Syekh Nawawi itu tidak termasuk tingkatan yang paling tinggi tadi itu. Bahkan tidak masuk dalam tingkatan yang paling rendah pun ketika kita beramal karena ingin dipuji oleh orang lain, ingin dapat simpatik dari orang lain, bahkan ingin dikasih harta atau uang sama orang lain. Ya, itu tingkatan pertama, itu tingkatan paling tinggi, dia semata-mata beramal itu karena ingin mendapatkan ridho Allah. Yang kedua tingkatannya al-martabatus saniyah, tingkatan yang kedua ayya'mala lillah waliyu'tiyahu al-hudzudzul ukhrawiyah kalbi'adi anin nar wa idkhalihil jannata wa tan'imihi bi anwa'i maladiha. Tingkatan yang kedua dari ikhlas beribadah itu adalah seseorang beramal lillahi karena Allah, ya. Tapi dia masih pengen mendapatkan balasan atau pahala yang sifatnya akhirat. Seperti misalkan sampean beramal, beribadah, pengen dapat surga, pengen dimasukkan ke dalam surga, pengen dihindarkan dari siksa api neraka. Itu tidak apa-apa, itu termasuk ikhlas. Tapi tingkatannya yang nomor 2. Ya, tidak apa-apa itu, ikhlas itu. Nah kemudian tingkatan yang ketiga al martabatus salisatu ayya'mala lillahi waliyutiyahu hadzun dunyawiyan kata usiati rizki. Tingkatan yang ketiga ikhlas itu seseorang beramal lillahi karena Allah, tapi dia masih pengen dapat balasan, dapat bagian urusan duniawi, seperti diluaskan rezekinya, dibanyakkan rezekinya, diberikan rezeki yang berkah, kemudian dihindarkan dari penyakit-penyakit yang ada di dunia. Ini masih tergolong ikhlas, tapi ikhlas yang paling rendah kata beliau, karena menginginkan balasan yang urusannya urusan dunia. Banyak kan kita itu, misalkan kita sholat duha, misalkan berdoa kepada Allah, mudah-mudahan setelah sholat duha ini kita dilancarkan rezekinya, kita dimudahkan urusannya, urusan dunia. Tidak apa-apa, itu termasuk ikhlas. Tapi itu tingkatan paling rendah. Nah kita coba kita muhasabah diri, kira-kira kita masuk tingkatan yang keberapa ini? Apakah yang pertama memang murni lillahi ta'ala tanpa mengharap balasan surga, kemudian tanpa pengen balasan di dunia? Itu yang pertama, itu paling tinggi. Nah yang kedua, itu tadi masih pengen balasan akhirat. Yang ketiga, pengen balasan dunia. Tapi bagaimana ketika kita itu beribadah, niatnya bukan karena Allah, tapi pengen dianggap baik, pengen mendapat simpati orang, pengen dapat pujian. Terus bagaimana itu? Katanya beliau, Syekh An-Nawawi Al-Bantani itu, wa ma'ada dzalika riyaun mazmumun. Jadi orang yang beramal niatnya tidak karena 3 ini, tidak karena Allah, maka di situ termasuk riya yang sangat tercela. Ya, bisa saja nanti amalnya itu tertolak. Ya, jadi itu. Dari ketiganya itu berarti ada nilai istiqomah di dalamnya. Bagaimana kita beramal itu mulai kita saat ini sampai nanti kita ditentukan ajal kita itu, maka kita harus istiqomah melakukan amal kebaikan. Sering kata guru saya itu,
ojo bosan jadi wong apik. Ya, jangan bosan jadi orang baik. Ya, meskipun sedetik pun jangan pernah kita melenceng dari perbuatan baik. Kadang yang bosan ya kita sendiri kadang. Kadang wis sholat malam, sholat apa, ya masih berbuat kemaksiatan, maksiatul lisan, maksiatul ain, mata dan lain sebagainya. Nah, kita harus menjaga itu supaya sampai akhir hayat kita tetap istiqomah dan iman kita terjaga. Karena seperti kata saya tadi, al-imanu yazidu wa yanqusu. Iman itu kadang bertambah, kadang berkurang. Sampean mendengarkan tausiah, imannya semakin tambah. Seakan-akan wis solih ya. Baik sudah. Tapi ketika ada karaokean, ada apa dijian dan lain sebagainya, nah ini mulai menurun iman kita. Karena orang baik itu yang sejati itu bukanlah orang baik yang berada di tengah-tengah orang baik. Tapi orang baik yang sejati itu adalah orang baik yang ketika bersama dengan orang-orang yang tidak baik, dia tetap mempertahankan kebaikannya. Ya. Jadi tetap baik. Ya. Intinya seperti itu. Jadi dari kedua hadis ini kita belajar untuk al-haya'u minal iman, kita harus malu karena malu itu sebagian dari iman. Malunya adalah malu berbuat kemaksiatan. Kemudian istiqomah supaya kita sampai akhir hayat ini kita membawa keimanan yang sempurna. Ya. Jadi itu saja mungkin dari saya. Mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan ini bisa membawa kemanfaatan bagi kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.